Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Nurulofah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yaitu supervisi manajerial yang disampaikan oleh pembicara pertama oleh saya sendiri dengan Ariska, pembicara yang kedua oleh Adha Yusrika Widianti, pembicara ketiga oleh Siti Anissa Fatwana, dan pembicara keempat oleh Zakia Nurfidini. Pengertian supervisi manajerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya guna untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam pembelajaran. Jadi yang dimaksud di sini adalah membantu pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah berfungsi untuk mendukung atau supporting terlaksanaannya proses pembelajaran. Contohnya dalam pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan perencanaan, terus koordinasi pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya alam atau sumber daya manusia, dan kependidikan dan sumber daya lainnya. Nah, lalu supervisi ditunjukkan pada dua aspek, yaitu manajerial akademik, manajerial akademik. Pengertian supervisi manajerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya guna untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam pembelajaran. Jadi yang dimaksud di sini adalah membantu pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah berfungsi untuk mendukung atau supporting terlaksanaannya proses pembelajaran. Contohnya dalam pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan perencanaan, terus koordinasi pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya alam atau sumber daya manusia, dan kependidikan dan sumber daya lainnya. Nah, lalu supervisi ditunjukkan pada dua aspek, yaitu manajerial akademik, manajerial akademik. Lalu supervisi ditunjukkan pada dua aspek, yaitu manajerial dan akademik. Supervisi manajerial yang menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau supporting terlaksanaannya pembelajaran. Selanjutnya ada sasaran supervisi manajerial. Nah, dia juga membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan. Contohnya administrasi kurikulum, keuangan, sarana prasarana atau perlengkapan, terus personal, terus kesiswaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan terakhir administrasi, budaya, dan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada fungsi supervisi. Fungsi supervisi yang berkenan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisien dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi SDM kependidikan. Jadi, dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawasan sekolah atau madrasah berperan sebagai kolaborasi dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, dan asesor dalam mengidentifikasi kelemahan potensi sekolah. Selanjutnya ada beberapa prinsip manajerial. Nah, beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial. Yang pertama adalah pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter. Nah, yang dimaksud di sini adalah di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah sebagai bawahannya.
Yang kedua, ada supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Nah, hubungan kemanusiaan ini yang harus diciptakan secara terbuka, kesetiaan kawan dan informal. Yang ketiga, ada supervisi yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, supervisi bukan tugas yang bersifat sebagai kesampingan atau sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Yang keempat, yang selanjutnya ada supervisi harus demokratis. Nah, yang dimaksud di sini adalah supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekanan supervisi yang harus demokratis adalah aktif dan kooperatif. Nah, selanjutnya program supervisi harus integral. Nah, di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Yang keenam, ada supervisi harus komprehensif. Nah, program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Selanjutnya ada metode dan teknik supervisi manajerial, yaitu ada 4. Yang pertama, monitoring dan evaluasi metode utama. Yang kedua, ada refleksi dan fokus group discussion. Yang ketiga, ada metode DLP. Dan keempat, ada workshop. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Monitoring lebih berpusat pada pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis, atau pengamatan melalui monitoring dapat diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk menyukseskan capaian tujuannya. Aspek-aspek yang dicermati dalam monitoring adalah perangkat atau daftar isian yang memuat seluruh indikator sekolah yang harus diamati dan dinilai. Terus lalu untuk bagian evaluasi, tujuan evaluasi utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaannya program. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan program. Yang ketiga, untuk mendapatkan bahan atau masukan dalam perencanaan tahap berikutnya. Jadi di sini adalah evaluasi sangat penting dalam melaksanakan program agar kesalahan yang terjadi pada masa sekarang tidak terulang kembali oleh kegiatan berikutnya. Nah, yang kedua ada refleksi dan fokus group discussion. Nah, yang dimaksud sini adalah hasil monitoring yang dilakukan pengawas hendaknya disampaikan secara terbuka oleh kepala sekolah, wali kelas, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Secara bersamaan, pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang sudah ada dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Nah, peran pengawas dalam hal ini sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Nah, terakhir ada kegiatan workshop. Metode ini bersifat kelompok, melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan oleh tujuan dan dapat diselenggarakan bersama dengan kelompok kerja kepala sekolah atau organisasi sejenis lainnya. Sebagai contoh, mengadakan workshop tentang pengembangan KTSP, sistem administrasi, peran masyarakat, dan sistem penilaian, dan sebagainya. Yang terakhir, konsep supervisi manajerial, yaitu terbagi menjadi 3, ada pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengimplementasikan kompetisi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai standar nasional pendidikan. Dan kedua, untuk pemantauan adalah meliputi pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk memantau kepala sekolah untuk mempersiapkan akreditasi sekolahnya. Yang terakhir ada penilaian, yaitu penilaian kinerja kepala sekolah tentang pengelolaan sekolah
8. Kepala sekolah sebagai pemegang tanggung jawab anggota kelompoknya. Kepala sekolah haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya. Yang kesembilan, kepala sekolah sebagai pencipta atau memiliki cita-cita. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju ke arah yang dicita-citakannya. Yang ke-10, kepala sekolah bertindak sebagai ayah. Tindakan pemimpin terhadap anak buah atau kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya. Apabila kita meneliti lebih lanjut, maka dapat kiranya apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pemimpin yang baik haruslah menjalankan peranan seperti Ing Harso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Ing Tuturi Handayani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan kepala sekolah sebagai administrator. Peran kepala sekolah sebagai administrator yaitu memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentan seluruh program sekolah. Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai administrator. Tugasnya yaitu sebagai pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuridan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan hubungan sekolah dengan dan masyarakat. Yang terakhir, pengelolaan keuangan. Yang pertama, sebagai pengelolaan merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, antara lain yang pertama, memimpin pendidikannya, menguasai garis-garis besar program LAS untuk tiap bidang studi dan tiap kelas. Yang kedua, menyusun program sekolah untuk 1 tahun. Yang ketiga, menyusun jadwal pelajaran. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan penyusunan model satuan pengelolaan. Yang kelima, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas. Yang keenam, mencatat dan melaporkan hasil belajar murid. Yang ketujuh, mengkoordinir kegiatan bimbingan sekolah. Yang kedelapan, mengkoordinir program non-kurikuler. Yang kesembilan, perencanaan pengadaan. Yang terakhir, bahasa dan mengembangkan buku perpustakaan sekolah dan alat-alat pelajaran. Selanjutnya, pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, kenaikan pangkat, cuti, dan pemberhentian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, penerapan kode etik jabatan. Selanjutnya, pengelolaan komunitas, perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas-kelas atau kelompok-kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid-murid atau mutasi, penyelenggaraan pelayanan khusus atau layanan khusus bagi murid. Selanjutnya, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan gedung dan halaman itu pengelolaan usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat materi sekolah, keindahan dan kebersihan umum, usaha yang berupa antara lain gedung atau ruangan sekolah, lapangan, tempat bermain, kebun dan halaman sekolah. Selanjutnya, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah-sekolah, rumah, dan lembaga-lembaga sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya Zaki Rufidini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai entrepreneur. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai kewirausahaan, yang artinya keberanian, kesungguhan, dan keseriusan dalam memecahkan suatu permasalahan hidup yang dihadapinya. Entrepreneur dalam konteks pendidikan berarti bahwa kepala sekolah
dan akan berupaya bagaimana mewujudkan sekolah yang mandiri, tidak bergantung dengan lembaga lain, dan sekolah yang mampu melahirkan lulusan-lulusan yang unggul serta mampu mandiri dan tidak menjadi beban masyarakat. Kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah. Kepemimpinan adalah sebuah organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Menurut Geo Erteri dalam Hairudin menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan kelompok. Pengertian di atas mengandung dua faktor aspek penting, yaitu pertama, adanya usaha dari pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, dan yang kedua adanya tujuan-tujuan kelompok yang akan ingin dicapai. Sifat seorang entrepreneur: yang pertama, memiliki pikiran yang positif, yang kedua, memiliki orientasi yang hasil, yang ketiga, memiliki keberanian dalam mengambil resiko, yang keempat, berpikir orisintas, selalu punya gagasan baru, baik untuk mendapatkan peluang maupun mengatasi masalah secara kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya, memiliki orientasi ke depan, menggunakan masa lalu sebagai pembelajaran untuk meningkatkan prestasi kerjanya, dan yang terakhir, suka tantangan dan menemukan diri dengan ide-ide lainnya. Strategi mengembangkan entrepreneur di sekolah. Karakteristik kepribadian kepala sekolah entrepreneur sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kepercayaan diri, bekerja keras, mandiri, berani mengambil resiko dan mengambil keputusan. Dan yang kedua, memiliki kreativitas diri, mampu dalam kemampuan mencari alternatif untuk merealisasikan berbagai kegiatan melalui kewirausahaan. Kebijakan-kebijakan kepala sekolah entrepreneur yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan yang akan ingin dicapai. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang keempat, komitmen, kerja keras, cerdas, dan berorientasi pada tujuan. Yang kelima, mampu menerima tantangan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, transpirasi dalam hal manajemen keuangan. Dan yang terakhir, adanya sifat kreatif dan optimis. Strategi kepala sekolah dalam menetapkan naluri kewirausahaan dalam mengelola produk jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Yang pertama, menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berorientasi pada program pengembangan sekolah secara transparan. Yang kedua, menggali sumber dana dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumbangan lainnya. Yang ketiga, membuat aplikasi dan proposal untuk mendapatkan dana. Dan yang terakhir, melaksanakan sistem laporan. Sekian paparan dari materi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.